Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 11 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah juru selamat, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kebenaran ini mengubahkan hidup kami. Kami serahkan perbaktian ini dari awal hingga akhirnya kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Silahkan Ibu Noven. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini 11 November 2020. Iblis adalah perusak. Ayat inti, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12. Iblis menyenangi peperangan, karena peperangan menimbulkan perasaan-perasaan paling buruk dalam jiwa, dan kemudian mengiring kepada kebinasaan korban-korbannya yang telah berlumuran kejahatan dan darah. Tujuannya adalah menghasut bangsa-bangsa untuk berperang satu sama lain, karena dengan demikian ia dapat mengalihkan pikiran manusia untuk persiapan berdiri pada hari Allah. Iblis bekerja melalui unsur-unsur alam untuk mengumpulkan tuaiannya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ia telah mempelajari rahasia laboratorium-laboratorium alam, dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan unsur-unsur alam itu sejauh yang diizinkan Allah. Waktu ia diizinkan menyiksa Ayub, betapa cepatnya kawanan kambing, domba dan ternaknya, hamba-hambanya, rumah-rumahnya, anak-anaknya disapu bersih. Suatu musibah menyusul musibah yang lainnya dalam sekejap saja. Allah lah yang melindungi makhluk ciptaannya dan memagarinya dari kuasa perusak itu. Tetapi dunia Kristen telah menunjukkan penghinaan kepada hukum Tuhan, dan Tuhan akan melakukan apa yang telah dinyatakannya untuk dilakukan. Ia akan menarik berkat-berkat-Nya dari dunia ini dan mengangkat perlindungannya dari mereka yang memberontak terhadap hukum-Nya dan yang mengajar dan memaksa orang lain untuk berbuat yang sama. Iblis mengendalikan semua orang yang tidak dilindungi Allah secara khusus. Sebagian dibuatnya senang dan diberinya kemakmuran agar dapat melanjutkan rencana-rencananya, dan ia akan mendatangkan kesusahan kepada yang lain-lain dan menuntun orang untuk mempercayai bahwa Allah lah yang membuat mereka menderita. Sementara ia tampak kepada anak-anak manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka, ia akan mendatangkan penyakit dan bencana hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Bahkan sekarang pun ia bekerja dalam kecelakaan dan bencana baik di darat maupun di laut. Dalam musibah kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat dan badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi, di berbagai tempat dan dalam ribuan bentuk, iblis menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuaian yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Ia mencemari udara sehingga ribuan orang binasa
karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kehancuran akan terjadi baik bagi manusia maupun binatang. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Yesaya 24 ayat 4 dan 5, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 619-620. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Setan adalah perusak. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 92 paragraf 2. Penyakit, penderitaan, dan kematian adalah pekerjaan dari kuasa yang berlawanan. Setan adalah perusak, Allah adalah pemulih. Meski setan adalah perusak, tetapi ada Allah yang adalah pemulih. Dan tidak hanya itu, Selected Messages buku pertama halaman 271 paragraf 1 berkata, Kristus telah memasuki dunia sebagai penghancur setan dan penebus para tawanan yang terikat oleh kuasanya. Inilah kegenapan nubuatan Kejadian 3 ayat 15 yang sudah kita pelajari beberapa hari sebelumnya. Setan bisa saja merusak, bisa saja memagut tumit, tetapi dia sudah dihancurkan, musnah oleh keturunan perempuan, anak Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Nah, sehubungan dengan kehancuran setan ini, ada penjelasan yang umat Allah perlu tahu dan pahami. Sejak awal bulan November, Wahyu 12 beberapa kali dikutip, khususnya tentang setan dilemparkan keluar dari sorga. Ayat tema hari ini juga diambil dari Wahyu 12. Nah, sebelum kita masuk ke Wahyu 12, Yohanes yang sama menuliskan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 31 dan 32 berkata, Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa maksud Kristus melalui pernyataan ini? Yesus menyampaikan bahwa akan ada yang terjadi kepada setan, yaitu dilemparkan keluar. Perhatikan, kapan terjadinya penguasa dunia dilemparkan keluar? Sekarang, yaitu saat Yesus ditinggikan pada kematiannya di kayu salib. Jadi, setan bukan hanya musnah, tapi akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana dan apa maknanya? Mari kita buka buku Wahyu, yaitu pasal 12. Pada awal pasal 12, bila mana kita membuka dan membacanya, digambarkan ada seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah telapak kakinya dan 12 bintang sebagai mahkotanya. Perempuan ini hamil dan hendak melahirkan. Perempuan ini adalah lambang dari jemaat. Jemaat ini hendak melahirkan anak. Tetapi ada sang naga. Siapa dia? Iblis. Dan iblis ini hendak menelan anak yang akan lahir dari perempuan itu. Pertanyaannya, siapakah anak itu? Jawabnya adalah Yesus Kristus. Jika kita baca ayat 5 dikatakan tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini adalah gambaran tentang kenaikan Yesus kembali ke surga. Nah, sekarang mari kita baca ayat 7-12 dan kita mulai dari ayat 7-9 terlebih dahulu. Wahyu 12 ayat 7-9 berkata, Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia,
dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kapankah peperangan ini terjadi? Umumnya umat Allah percaya bahwa ini terjadi jauh pada waktu permulaan, yaitu sebelum penciptaan Adam dan Hawa, saat setan pertama kali dikeluarkan dari sorga. Benar, memang ada perang pada waktu itu, yaitu sebelum penciptaan dan setan dikeluarkan dari sorga. Tetapi apa yang dijelaskan dalam Wahyu 12 ayat 7-12 ini bukanlah peristiwa yang pertama, tetapi yang kedua. Inilah kegenapan apa yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 12 ayat 31 dan 32 tadi. Sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, yaitu saat Yesus mati di kayu salib. Apa buktinya? Mari kita baca kelanjutannya, ayat 10-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sehubungan dengan peristiwa melemparkan setan keluar dari sorga ini, ada pengumuman disampaikan di sorga yang berkata, sekarang telah tiba keselamatan. Bukankah ini yang Kristus telah selesaikan di kayu salib? Saat Dia berkata, sudah selesai. Jadi, saat Yesus berkata, sudah selesai, hal itu dalam tugasnya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namun pada saat yang sama juga, perkataan sudah selesai itu mengeluarkan setan dari sorga, dan peran setan sebagai perwakilan dunia ini sudah selesai. Lihat kisah Ayub, saat anak-anak Allah berkumpul di sorga, yang mewakili dunia ini bukan Adam, tetapi setan. Sebab kekuasaan dunia ini telah diserahkan Adam kepada setan sejak dia jatuh dalam dosa. Dan setan tetap mempertahankan kekuasaan itu selama dia belum dikalahkan, dan itu sekitar 4.000 tahun. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Kristus sebagai manusia mengambil alih kembali kekuasaan itu dari setan. Dan karenanya, setan tidak memiliki tempat lagi di sorga sebagai perwakilan dari bumi ini, dan setan dilemparkan ke bawah. Dan pada waktu yang bersamaan diumumkan di sorga bahwa keselamatan telah tiba dan pemerintahan Allah kita serta kekuasaan Dia yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Sebab si pendakwa telah dilemparkan ke bawah. Perhatikan, disebutkan pendakwa, yaitu pendakwa saudara-saudara kita. Artinya, setan ini kerjanya mendakwa, dan yang didakwa adalah manusia. Nah, ini adalah bukti bahwa peristiwa ini bukan terjadi sebelum penciptaan. Karena pada waktu pengeluaran setan pertama kali dari sorga, saat itu belum ada manusia. Tetapi yang dalam Wahyu 12 ini terjadi setelah ada manusia. Bisa lihat? Ini yang perlu dipahami oleh umat Allah sekalian. Sebab banyak yang memahami bahwa Wahyu 12 ini adalah peristiwa pertama kali setan dilemparkan keluar dari sorga. Bukan. Ini adalah peristiwa yang kedua. Oleh karena Adam telah menyerahkan kekuasaan dunia ini kepada setan saat Adam jatuh dalam dosa, maka setan yang menjadi penguasa dunia ini. Setan mendapat akses masuk kembali ke sorga yang seharusnya milik Adam. Namun Yesus berkata, saat aku ditinggikan, yaitu saat mati di kayu salib, maka saat itulah setan juga dikeluarkan dari sorga untuk yang kedua kalinya. Surga bebas dari kehadiran seorang yang senangnya mendakwa manusia. Siang dan malam kerjanya mendakwa manusia. Jadi,
Pada peristiwa setan dilemparkan keluar dari sorga yang kedua kali ini, setan tidak hanya dilemparkan keluar, tetapi juga kemusnahannya pasti. Sebab oleh kematian Yesus di kayu salib, setan dan kerajaan mautnya musnah. Ibrani 2 ayat 14. Tidak heran, setan sangat marah. Dan sebelum kita lanjutkan, perhatikan juga bahwa ini adalah peristiwa yang kedua, peristiwa setelah Yesus mati. Ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia. Dia ini siapa? Setan. Mereka mengalahkan setan oleh darah anak domba, yaitu oleh kematian Yesus dan kesaksian kehidupan mereka. Ini adalah bukti lainnya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pengeluaran setan yang kedua kali, bukan yang pertama. Nah, kembali. Oleh karena peristiwa ini, setan sangat marah. Kita baca ayat 12 yang adalah ayat inti kita pada hari ini. Wahyu 12 ayat 12 yang berkata, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ada sukacita di sorga atas apa yang Kristus telah selesaikan. Sebab setan yang kerjanya siang dan malam hanya mendakwa manusia, dilemparkan keluar dari sorga. Penghuni sorga lega. Namun celaka bagi dunia ini, sebab setan telah turun ke dunia ini dalam amarahnya yang dahsyat. Kenapa setan sangat marah? Karena dia tahu waktunya sudah singkat dan dia sudah dimusnahkan. Tidak ada lagi harapan untuk dia. Tidak lama lagi dia akan binasa selamanya. Dan dia berusaha sebanyak mungkin manusia ciptaan Allah dan anaknya itu ikut binasa dengan dia. Inilah pentingnya kita pelajari sejarah kejatuhan setan ini dan memahami Wahyu 12 ayat 7-12 dengan benar. Pada pengusiran yang pertama, tidak ada catatan setan sangat marah, sebab dia belum kalah dan musnah. Tetapi sekarang nubuatan Kejadian 3 ayat 15 sudah digenapi. Kepala setan diremukkan, kematian setan dijamin, dia dikeluarkan dari sorga. Roh Nubuat menyatakan dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 973 paragraf 10 yang berkata, pengusiran setan sebagai penuduh saudara-saudara di sorga diselesaikan oleh karya besar Kristus dalam menyerahkan hidupnya. Jelas, Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Inilah yang Yesus nyatakan dalam Yohanes 12 ayat 31 dan 32 tadi, dan benar, saat Yesus mati di kayu salib, saat itu juga setan dilemparkan keluar, karena melalui kematian Yesus, setan kalah, setan musnah selamanya. Suatu kabar sukacita bagi umat yang setia yang menyembah Allah Bapa. Tetapi kita jangan berlengah, sebab setan sangat geram, dahsyat, dan dia rusak semuanya, supaya banyak manusia yang ikut binasa dengan dia. Kemarin kita sudah lihat beberapa upaya setan untuk persatukan manusia. Ada satu kutipan yang perlu kita baca kembali agar kita disegarkan, yang pernah kita sampaikan pada renungan bulan Juni 2020. Kutipan ini diambil dari Advent Review and Sabbath Herald, volume 13, Desember 16 tahun 1858, halaman 30, paragraf 16, yang berkata, beberapa mengatakan hari itu diubah oleh Konstantin, tetapi bacalah pernyataan berikut dari Douay Catechism, halaman 143. Pertanyaan, apakah hari Minggu itu atau hari Tuhan secara umum? Jawab, ini adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karena itu disebut hari Tuhan. Itu juga disebut hari Minggu dari denominasi Romawi kuno Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi suci.
Hari Minggu menurut katekismus adalah persembahan para rasul untuk mengenang Yesus bangkit dari kematian. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Kenapa? Pada hari Yesus bangkit, murid-murid dalam keadaan kondisi ketakutan dan mengunci diri dalam sebuah ruangan. Apakah demikian sikap mensyukuri kebangkitan? Jadi, jawaban dari katekismus ini tidak alkitabiah. Tidak ada dalam Alkitab yang menyatakan bahwa para rasul mempersembahkan hari Minggu untuk menghormati Trinitas dan mengenang kebangkitan Yesus. Tidak ada. Namun, apa yang terjadi sekarang? Banyak yang terima jawaban ini. Banyak yang pelihara hari Minggu dan sembah Trinitas. Nah, yang menarik, ada yang tidak berbakti hari Minggu tetapi sembah Trinitas juga. Perhatikan disebutkan hari Minggu atau Sunday karena diambil dari hari matahari Romawi. Artinya, dari penyembahan dewa matahari. Jadi, baik konsep Trinitas, logo Trinitas yaitu Triketra yang kita sudah lihat kemarin, dan hari Minggu, semua berasal dari penyembahan dewa matahari. Upaya setan untuk menyatukan dunia sepertinya semakin gencar. Ingat, dia sangat geram. Geramnya dahsyat, karena waktunya semakin singkat. Perhatikan renungan hari ini menutup dalam Pulang ke Rumah halaman 335 paragraf 3 yang berkata, sementara ia tampak kepada anak-anak manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka, ia akan mendatangkan penyakit dan bencana hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Bahkan sekarang pun ia bekerja dalam kecelakaan dan bencana baik di darat maupun di laut, dalam musibah kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat dan badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi, di berbagai tempat dan dalam ribuan bentuk, setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuayan yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Ia mencemari udara sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Setan menjadi dokter, namun dia menjadi biang penyakit juga. Setan yang sebabkan bencana, musibah, kecelakaan. Bahwa setan cemari udara supaya orang binasa karena wabah. Setan mencemari udara dengan pandemi. Kenapa? Karena dia tahu waktunya semakin singkat. Karenanya melalui pelajaran ini, kita semua diingatkan bahwa Yesus segera datang. Sebab dengan semakin marahnya setan, itu artinya semakin dekat Yesus akan datang. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan sia-siakan waktu. Yesus masih di bilik Maha Suci, sebagaimana pelajaran bulan lalu. Mari kita datang dan berseru kepadanya, mohon ampun akan dosa-dosa kita, dan bertobat sungguh-sungguh, berjaga dan bersedia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang kejatuhan setan, tentang pengeluaran setan dari sorga. Kami penting sekali memahami hal ini agar menyadari bagaimana geramnya setan, bagaimana marahnya dia, sehingga kami boleh berjaga dan bersedia mengandalkan Yesus setiap saat, karena waktunya semakin singkat. Tuhan tolong kami, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.